Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan dimudahkan dalam segala urusan. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang diadaptasi dari serial komik DC yang dibuat oleh Paul Norris dan Mort Weisinger. Film ini disutradarai oleh James Wan. Aktor dan aktris yang berperan dalam film ini diantaranya adalah Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Nicole Kidman dan sederet bintang lainnya ikut meramaikan film ini. Film ini mengungkap asal-usul Arthur Curry, manusia perkasa yang bisa mengendalikan air dan hewan laut. Selain itu dia dikaruniai kelebihan yaitu bisa menaklukkan makhluk mitologi raksasa yang tinggal di kedalaman samudra. Dari manakah ia mendapatkan kekuatannya? Siapa orang tuanya? Dan pantaskah dia menjadi seorang raja di 7 samudera? Baiklah, agar kalian tidak penasaran, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Selamat menonton. Cerita akan diawali di suatu tempat yang bernama Maine. Ketika itu seorang penjaga mercusuar yang bernama Thomas Curry menemukan seorang wanita yang terdampar di pantai. Thomas segera menolong wanita itu dan membawanya untuk ia obati. Setelah beberapa hari, wanita itu pun mulai pulih, lalu ia menceritakan kalau dirinya adalah Ratu Atlantis yang bernama Atlana. Queen of Atlantis. Ia meninggalkan kerajaannya karena perjodohan yang tidak ia kehendaki. Selama beberapa hari, Atlana pun tinggal di tempat Thomas. Karena selalu bersama, mereka akhirnya saling jatuh cinta lalu mereka pun menikah, dan dari pernikahannya mereka dikaruniai seorang putra yang mereka beri nama Arthur. Pada suatu hari, Thomas dan Atlana sedang bercengkrama dengan Arthur, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian serba putih mirip seragam astronot yang langsung mendobrak dinding rumah mereka. Makhluk-makhluk itu adalah para prajurit suruhan Raja Orphac yang diceritakan di awal dijodohkan dengan Atlana. Dia menunggaskan prajuritnya dalam misi membawa Atlana kembali ke kerajaan Atlantis. Atlana tidak menyerah begitu saja. Seketika rumah itu pun jadi ajang pertempuran hebat. Akhirnya Atlana berhasil menguasai pertarungan. Satu persatu makhluk-makhluk itu berhasil dia tidurkan dengan napas yang tidak tersisa dalam tubuhnya. Tetapi setelah pertarungan itu usai, Atlana menyadari bahwa nyawa Thomas dan Arthur dalam bahaya. Karena Raja Orphac pasti akan mengirim pasukan yang lebih banyak lagi untuk menjemputnya. Next time we'll send an army. Akhirnya dengan berat hati ia pun pergi meninggalkan Thomas dan Arthur. Sebelum pergi Atlana berpesan agar Thomas dan Arthur jangan melupakannya. Setelah itu ia pun meloncat ke lautan untuk pulang ke kerajaannya. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu. Arthur kini sudah masuk sekolah dasar. Diceritakan pada suatu hari ia dan kawan-kawannya melakukan tur wisata ke sebuah wahana akuarium raksasa bawah laut. Akuarium itu dihuni oleh ikan-ikan laut dari yang terkecil sampai yang berukuran jumbo. Diperlihatkan saat itu Arthur sedang dibuli oleh teman-temannya yang nakal karena mereka melihat Arthur berbicara sendiri di depan kaca akuarium tersebut. Keanehan pun terjadi. Tiba-tiba dari dalam akuarium seekor ikan hiu beberapa kali menabrakkan diri ke kaca akuarium tersebut hingga retak. Sepertinya ikan itu sedang marah. Semua orang pun menjadi ketakutan. Arthur berusaha menenangkan ikan hiu itu dengan cara melambaikan tangannya. Ajaib, ikan hiu itu langsung tenang. Tapi terjadi keanehan lain yang lebih mencengangkan. Ketika Arthur berbalik ke arah semua orang, seluruh ikan yang ada di dalam akuarium raksasa itu berbaris di belakang Arthur, seperti dalam posisi siaga untuk menyerang. Dari mulai saat itulah Arthur dijuluki Aquaman. Sementara itu setelah kembali ke Atlantis, Atlana mengutus penasehatnya yang bernama Nuidis Fulco untuk menemui Arthur dalam misi melatihnya menjadi seorang pejuang. Lalu diceritakan akhirnya Atlana dieksekusi oleh Raja Orphac karena terbukti telah berkhianat dengan menikahi bangsa manusia. Selanjutnya Arthur dengan giat belajar ilmu perang kepada Fulco. Di bawah bimbingan Fulco, Arthur menjadi seorang pemuda yang terampil dalam ilmu bela diri. Scene berganti. Saat itu diperlihatkan sebuah kapal selam perompak yang dipimpin oleh Jesse Ken dan anaknya David sedang mendekati kapal selam Akula milik Angkatan Laut Rusia. Para perompak itu mencoba membajak kapal militer tersebut. Aksi mereka berjalan dengan mulus. Mereka berhasil masuk ke dalam kapal selam militer itu, lalu membunuh nahoda dan kru kapal yang mencoba melawan. Setelah berhasil menguasai kapal selam itu,
Jesse Ken memberikan senjata belati pemberian ayahnya yaitu seorang mantan militer yang menjadi seorang perompak kepada anaknya David. David sempat menolak pemberian itu, tapi setelah Jesse Ken menceritakan sejarah senjata itu, David pun akhirnya menerimanya. Tiba-tiba suasana menjadi tegang ketika mereka merasakan kapal selam yang mereka naiki terguncang. Awalnya David menyangka bahwa kapal mereka menabrak sesuatu, tapi Jesse Ken yang sudah banyak makan asam garam plus cabai rawit menyebutkan bahwa kapal mereka bukan menabrak, melainkan terangkat dan pasti ada sesuatu yang sedang terjadi. Ternyata apa yang dikatakan Jesse Ken benar. Ada sesosok manusia yang sedang mengangkat kapal selam mereka ke permukaan air, dan setelah itu muncullah seseorang ke dalam kapal itu. Ya, sosok itu adalah Arthur atau Aquaman. Dia datang dalam misi menggagalkan pembajakan itu. Para perompak itu pun langsung menyerang Arthur. Tapi dengan kekuatan super yang ia miliki, dengan mudahnya Arthur menghajar para perompak itu sampai ambiar kabeh. David sangat marah melihat anak buahnya tertidur pulas setelah dihajar oleh Arthur. Ia pun segera menyerang Arthur dan terjadilah single battle antara mereka berdua. Tapi sayang, untuk mengalahkan seseorang tidak cukup hanya mengandalkan aksi barbar. Saat itu David terdesak dan beberapa kali terkapar karena serangkaian pukulan yang dilancarkan oleh Arthur. Dalam situasi David yang sedang terdesak itu, muncullah Jesse Ken. Dia langsung menembak Arthur dengan guns cuplisnya dan tembakannya itu tepat mengenai dada Arthur. Jesse Ken menyangka bahwa Arthur sudah tewas, tapi kali ini prediksinya salah. Saat itu Arthur kembali bangkit lalu ia mencabut pipa besi yang ada dalam ruangan itu kemudian menembakkannya ke arah Jesse Ken. Setelah kepala perompak itu tak berdaya, Arthur segera bergegas untuk keluar dari kapal selam itu. Tapi Jesse Ken kembali berusaha menembak, dan kali ini tembakannya meleset lalu mengenai dinding kapal dan membuatnya jebol. Seketika air pun masuk dari luar memenuhi ruangan kapal dan saat itu ada tabung besar yang ikut hanyut dan menimpa kaki Jesse Ken. Arthur segera meneruskan langkahnya untuk keluar dari ruangan kapal itu, sementara David berusaha meminta tolong untuk melepaskan ayahnya yang tertindih tabung, tapi Arthur tidak menggubrisnya, dia tetap bergegas pergi. David berusaha menolong ayahnya, tapi besi itu terlalu berat dan sulit untuk diangkat. Jesse Ken pun memaksa David untuk pergi meninggalkannya karena sebentar lagi kapal itu akan tenggelam. Terpaksa David pun pergi, dalam hatinya dia bersumpah untuk membalas dendam atas kejadian ini. Setelah misinya selesai, Arthur segera mengevakuasi awak kapal yang masih selamat ke tempat yang aman. Selanjutnya ia pun kembali ke tempat tinggalnya. Di sana nampak Thomas sedang berdiri di dermaga mengenang Atlana yang pernah berjanji akan kembali untuk dia dan anak kesayangannya. Beberapa saat kemudian Arthur pun muncul ke permukaan dan langsung disambut oleh ayahnya. Mereka pun segera berangkat untuk minum ciu di tempat nongkrong Thomas. Sementara itu di tempat lain, Om atau Raja Atlantis juga saudara tiri Arthur yaitu anak Atlana dari Raja Orphac, sedang berupaya meyakinkan Raja Nereus dari Kerajaan Sable untuk membantunya menyatukan Atlantis dan menyerang dunia permukaan, dengan alasan bangsa permukaan telah merusak lautan. Tapi Nereus mengatakan semua itu tidak berpengaruh untuk dirinya, karena jika Om berhasil menyatukan Atlantis maka Omlah yang akan menerima gelar penguasa lautan dan komandan terkuat di planet ini. Dan artinya hal itu hanya akan memberikan keuntungan kepada Om sendiri. Di tengah-tengah pertemuan itu, tiba-tiba muncullah kapal selam Akula yang langsung menyerang dengan tembakan torpedo. Pada insiden itu Nereus sempat tertimpa reruntuhan batu karang yang terkena tembakan. Om lalu menolongnya dengan mengangkat batu tersebut. Selanjutnya ia langsung menyerang dan menghancurkan kapal selam itu. Nereus pun sangat marah dengan kejadian itu. Akhirnya Nereus setuju dan menyepakati untuk bekerja sama memerangi bangsa permukaan.